Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As dengan NIM 11231057. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis jabatan dan desain pekerjaan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibimbing oleh Bapak Saur Panjaitan, SEMM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Selamat menyimak. Analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang yang akan dipekerjakan. Untuk itu, di mana proses tentang informasi pekerjaan terdiri dari yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan dasar. Yang kedua, bagaimana tugas dapat dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, bagaimana mendesain pekerjaan sehingga karyawan dapat meningkatkan kinerja. Yang keempat, jenis keterampilan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Yang kelima, orang macam apa yang cocok ditempatkan pada pekerjaan itu. Yang keenam, kelompok mana yang dapat menyelesaikan tugas, apakah sebuah tim atau kelompok kecil. Pengertian analisis jabatan, Del Yoder, analisis jabatan adalah prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Hal ini kadang-kadang disebut studi jabatan yang mempengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung jawab, dan kebutuhan pegawai. Tujuan analisis jabatan yang pertama, menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan. Yang kedua, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan. Yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk program latihan. Yang kelima, menentukan tingkat gaji, upah, dan pemeliharaan administrasi upah dan gaji. Yang keenam, menilai keluhan-keluhan yang menyoroti masalah, keadilan, dan kompensasi. Yang ketujuh, menetapkan tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan otoritas. Yang kedelapan, menetapkan pola esensial dalam penetapan standar produksi. Yang terakhir, menyediakan petunjuk untuk peningkatan metode dan penyederhanaan kerja. Kesimpulan, analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang seperti apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan tersebut. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Kegunaan analisis jabatan. Yang pertama, pengadaan tenaga kerja, dasar pembentukan prosedur seleksi. Yang kedua, pelatihan, dasar mengambil keputusan program pelatihan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, evaluasi kerja, dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak. Yang keempat, penilaian prestasi, dasar pemilihan sasaran pekerjaan. Yang kelima, promosi dan transfer pegawai, dasar pengambilan keputusan program promosi dan transfer pegawai. Yang keenam, organisasi, tujuan dan sasaran organisasi yang ingin tercapai. Yang ketujuh, induksi, berguna untuk pegawai tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Yang terakhir ada konsultasi, bermanfaat terhadap pegawai yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja dan masih merasa belum sesuai dengan jabatan yang sekarang. Nah, metode dalam proses analisis jabatan, yang pertama ada kuesioner, yang kedua menulis cerita singkat, yang ketiga pengamatan, yang keempat wawancara. Uraian jabatan. Menurut Gary Dessler 1997, uraian jabatan suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab kepenyediaan suatu jabatan, suatu produk dari analisis jabatan. Menurut Noy 2004, dalam uraian jabatan selain tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, dan kondisi kerja juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat, penyusun, departemen, dan lokasi. Contoh uraian jabatan berbeda-beda bentuknya dari setiap organisasi. Spesifikasi jabatan.
Menurut Gary Dessler 1997, suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan, yakni pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain-lain yang sesuai dengan produk dari analisis jabatan. Menurut Noy 2004, berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu. Contoh spesifikasi jabatan yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya di mana individu harus menunjukkan kemampuan dalam pekerjaannya. Pekerjaan menurut Henry Shimamura 1995, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan, organisasi harus menyadari dan memahami hasil maksimal yang akan diperoleh dari desain pekerjaan yang tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosbud, norma yang berbeda dalam orang yang sama. Individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi yang berbeda dalam menanggapi suatu pekerjaan. Oleh sebab itu, nilai-nilai baru yang sesuai dengan tuntutan lingkungan orang perlu disosialisasikan kepada semua individu, sehingga individu memiliki informasi dan tidak lagi terikat secara kaku dengan tingkatan manajemen yang hierarkis. Yang kedua, teknologi yang digunakan mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan, jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik menghasilkan output produk yang merupakan kendala menghambat kelancaran suatu pekerjaan. Yang ketiga, biaya dan anggaran. Manajemen secara kontinu menyelaraskan manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya dan sumber daya yang representatif harus direncanakan dari awal. Apalagi sebuah keputusan untuk melakukan rencana ulang desain pekerjaan baru membutuhkan energi, waktu, dan biaya yang cukup untuk memenuhi target tersebut. Yang keempat, struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain pekerjaan. Peran struktur organisasi: 1. Mempermudah pengawasan. Yang kedua, perubahan yang terjadi begitu cepat menuntut kesiapan kita, dan struktur organisasi yang efektif dapat menjadi jangkar sehingga badan usaha tidak mudah hanyut oleh gelombang keterbukaan. Yang keempat, variabel internal. Manajemen bertanggung jawab secara keseluruhan. Karyawan merupakan faktor mengubah pergeseran kepentingan-kepentingan konsumsi, produk, biaya, dan pemasaran menyangkut segmen pasar yang terus berubah. Stakeholder, struktur yang mengatur organisasi publik yang memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi hak suara. Serikat pekerja, jaminan perlindungan pekerja. Serikat pekerja mengalami pergeseran dari hanya memiliki sebuah status komite karyawan menjadi organisasi yang lebih solid dengan membawa kepentingan hakiki dari hak dan kewajiban sebenarnya dari para karyawan. Cara yang dilakukan dalam mengelola karyawan. Yang pertama, keamanan. Dibutuhkan untuk menghadapi tekanan di mana selektif dalam mempekerjakan manusia, karyawan memberikan kontribusi terhadap proses pekerjaan. Yang kedua, selektif dalam merekrut. Sebagai jaminan dalam pekerjaan dan kepercayaan yang dimiliki organisasi untuk kesuksesan bersaing. Yang ketiga, upah yang tinggi, di mana organisasi sangat menghargai karyawannya. Yang keempat, pembayaran insentif akan mempengaruhi terhadap pekerjaan dan kepuasan kerja karyawan dan sebagai motivator seperti pengakuan, jaminan keadilan, dan insentif material dan non-material. Yang kelima, employee ownership, memberikan dua keuntungan. Yang pertama, karyawan memiliki keinginan terhadap kepemilikan saham organisasi sejajar dengan pemegang saham. Yang kedua, karyawan mempunyai sikap jangka panjang terhadap organisasi tentang strategi, kebijakan, investasi, dan manuver keuangan.
Yang keenam, information sharing. Organisasi perlu kehati-hatian dan tidak memberikan sejumlah besar informasi kepada karyawan karena rawan terjadi kebocoran kepada pihak pesaing. Yang ketujuh, partisipasi dan pemberian wewenang. Kepuasan dan produktivitas kerja karyawan akan meningkat dengan adanya partisipasi karyawan. Yang kedelapan, self-managed team. Organisasi yang mempunyai tim yang solid cenderung memperoleh hasil yang memuaskan. Keuntungannya, mengurangi biaya material, delegasi wewenang, dan metode produksi karena dapat ditangani tim. Kesembilan, cross-utilization and cross-training. Adanya keragaman dalam pekerjaan memberikan peluang terhadap perubahan dalam aktivitas dan secara potensial akan membawa perubahan kemampuan karyawan dalam hubungannya dengan rekan kerja. Yang kesepuluh, simbolis egalitarianisme. Hambatan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan adalah dengan self-managed team. Banyak orang terkenal dalam mencapai keunggulan bersaing melalui orang-orang dengan sejumlah bentuk egalitarianisme, arti sejumlah cara untuk memberikan tanda baik bagi orang dari luar orang dan dalam orang terdapat persamaan komparatif. Yang ke-11, kompresi upah. Dapat berjalan efektif apabila ada kerjasama dan saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengurangi kompetisi interpersonal. Yang ke-12, promosi internal. Memberikan kesempatan peluang promosi bagi karyawan, fasilitas desentralisasi, partisipasi, dan delegasi. Pihak yang terkait dengan pengoperasian suatu orang. Yang pertama, pemerintah atas pajak. Yang kedua, pemegang saham atas nilai orang dan atau dividen serta hak suaranya. Yang ketiga, pemberi pinjaman atas keamanan pengambilan pinjaman organisasi. Yang keempat, karyawan atas gaji, keadilan dalam kenaikan gaji dan posisi. Yang kelima, manajer atas bonus dan keadilan dalam penilaian kinerjanya. Yang keenam, pimpinan puncak atas keamanan jika diambil alih dan remunerasinya. Yang ketujuh, masyarakat atas lingkungan hidup public good yang disediakan pemerintah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.